Saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. Betul, Ya. saya lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambarnya. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Enggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Saya ulang kembali, bukan kapasitas seorang Yoroy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang Pak, Ya. tapi otoritas. Ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak benar. Brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Jadi untuk mencari siapa pemilik akun dimanapun itu sebenarnya sederhana. Ya, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan socio-technical atau pendekatan pure technical. Dengan socio-technical kita bisa mengecek apakah bahasa atau lebih khusus lagi frasa yang digunakan oleh seseorang itu konsisten sama atau tidak. Dan kita bisa ngecek, ini kayak memperbandingkan, kayak kita mengkomparasi kalau kita sudah mendapatkan akun yang itu jelas-jelas milik seseorang. Kita pakai sampel akun @cilipari, cili_pari. Itu adalah akun catering Cilipari yang memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Clear, kalau itu 100% tidak terbantahkan. Kemudian kita pakai akun milik adiknya, @kaisang_p. Itu milik Kaisang Pangarep. Nah, beberapa jejak digital yang ada pada Fufu Fafa dan juga pada Cilipari sekaligus pada Kaisang P ini saling terkoneksi, Bang Karni. Saling terkoneksi itu apa? Mereka saling berhubungan. Mereka saling berkomunikasi. Bahkan ada satu kejadian di mana pada suatu hari Fufu Fafa menuliskan bahwa dia lupa dengan passwordnya. Sehingga malah dia menulis di situ. Kehilangan atau lupa password. Dia nuliskan juga di situ. Prime ID-nya Raka Genarli. Kemudian nama user yang digunakan @rkgrn. Itu singkatan dari Raka Genarli. Nah, kalimat yang sama dikatakan oleh Kaisang Pangarep juga. Jadi ketika dikonfirmasi, ada yang lupa passwordnya. Jadi dari situ sudah mulai ada tanda. Yang kedua, Bang Karni dan pemirsa ALC. Ada suatu kejadian di mana akun Fufu Fafa ini menuliskan bahwa dia bertanya kepada masyarakat gitu ya. Apakah ada yang tahu nggak gitu stick gunting yang ada di PIK? Ini PIK-nya PIK dulu tahun dulu, bukan heboh PIK yang baru-barusan ini gitu ya. Itu PIK yang dulu ya. Nah, ya itu kita tunggu nanti Bang Karni untuk ngangkat yang heboh di PIK itu ya gitu. Orangnya juga sama ya gitu. Nah, 3 jam berikutnya setelah akun Fufu Fafa tadi, akun Cilipari menuliskan hal yang sama, 100% sama. Kalimatnya sama, cuman ke belakangnya ditambahin gitu. Artinya, kalau ada akun fake atau akun palsu yang kemudian dia meniru akun asli, oke. Misalnya yang nulis Cilipari duluan. Dia di fake kemudian oleh Fufu Fafa. Oke. Tapi ini Fufu Fafanya nulis dulu. Ngapain kemudian akun Cilipari menulis sama persis 3 jam berikutnya.
pada hari yang sama. Hanya yang satu jam 8, yang satu jam 11. Nah, tapi kemudian yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman oleh masyarakat atau netizen plus 62 itu untuk memastikan Bang Karni adalah temuan dari Anonymous. Yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing gitu ya. Itu pun saya juga sempat sentil, ya jangan terlalu vulgar lah bukaannya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Dan lebih menarik lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti Bang Karni. Fufafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya. Untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik atau dibuka saja ke masyarakat atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang Bang Karni. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia wifi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain untuk masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada, 2014 kan sudah terlalu lama, gak bisa dibuka lagi Kaskusnya. Oke, 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir. Bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini gak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya. Atau orang yang disuruh yang punya untuk ganti. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi Bang Karni yang paling menarik. Gak usah susah-susah dulu kepolisian. Itu kalau mengungkap akun seseorang. Kalau itu di IG, Instagram, kalau itu di X atau Twitter. Itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang. Andri Darwis dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008 ketika habis terkena virus namanya virus Brontok waktu itu. Akun itu server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us itu country code top level domain untuk United States. Kemudian dipindah ke kaskus.id Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget tinggal datang ke gak jauh dari tempat kita bicara ini, Bang. Servernya ada di Kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah kalau bahasanya MK Bang Karni,
udah ceto welo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun Fufu Fafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar, dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu, waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu, karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina, Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karni. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karni tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cili Pari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis di situ, keripik kemeripik bukan tit gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufu Fafa loh, itu Cili Pari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya, jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih ya. Tapi dari technical jelas sekarang sudah pasti. Nah kalau soal yang tadi disampaikan Bang Karni di acara ini monggo ya. Saya orang teknik, saya sudah bukan lagi orang politik Bang Karni. Jadi silahkan ini bisa menjadi wacana publik ya. Terserah masyarakat untuk menilai. Tapi ada sedikit yang mungkin sedikit karena mungkin Bang Karni atau teman-teman Pak Asri itu juga tanya. Kok saya di belakang saya ada MKes-nya. Memang saya MKes Bang Karni. Magister Kesehatan. Dan saya hanya bisa menyarankan, kalau terbukti, saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu, mungkin bagian depan, itu sudah ada yang berkurang karena porno. Dan banyak ini, jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan di sini, ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub gitu. X24 banyak banget ini gitu. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya Bang Karni gitu loh. Tapi untuk menentukan bahaya enggak, periksalah dengan brain CT scanner. Ini saya bukan sebagai telematika aja, tapi kebetulan dulu saya punya rumah sakit keluarga yang memiliki brain CT scanner itu. Jadi tolong diperiksa untuk memastikan yang bersangkutan. Terima kasih Mbak Karni. Ini promo juga. Jadi supaya punya akun ini dibawa ke rumah sakit itu. Gak usah nanti promosi, nanti saya ditagih oleh ALC nanti, jangan dong. Banyak, silakan periksa di mana saja. Ya gitu, karena alat brain CT scanner itu bisa menentukan otak itu, kalau otak itu sering mikir porno Prof, itu mengecil bagian depannya. Kebetulan dulu ayah saya almarhum itu profesor kesehatan jiwa. Ya gitu, jadi neurolog psikiater. Jadi saya dulu sering buatkan slide-slide-nya. Zaman dulu bikin slide-nya, kita dulu pakai transparansi itu, pakai rugos Bang Karni. Belum ada komputer. Jadi artinya itu clear, tapi sekali lagi secara teknis, ya kita sisakan sedikit lah. 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih. Terima kasih Bang Karni. Coba ada penerangan Anda yang terakhir ini menarik juga. Jadi benar lah pornografi itu merusak otak. Iya. Ya, silahkan tanyakan ke para ahli, bahkan ada psikolog, saya sering diskusi, Bu Elia Rahman namanya. Loh tetap, karena orang masuk tuh ada yang memang dia kebutuhannya untuk research. Saya juga fotografer dulu Bang Karni, kita akan kadang-kadang motret model. Ya, itu untuk kebutuhan, untuk research atau untuk tugas ada. Ada yang memang dia sekelas lihat, tapi ada yang sudah jadi penyakit, gitu loh. Dan ini bisa dicek nanti. Kalau dia masuk ke situs-situs misalnya kayak X, kayak Pornhub dan lain sebagainya, itu jam berapa akan ketahuan. Gitu. Fufu Fafanya, ya gitu. Itu Bang Karni. Aktivis citizen journalism, Iwan Pilihan. Terima kasih Bang Karni. Saya udah lama nggak tampil di sini.
Saya mau mengatakan pertama bahwa ILC ini, tadi saya sudah sampaikan di belakang, sebagai sebuah perjalanan visual peradaban sebetulnya. Jadi peradaban kita terdokumentasikan di acara ini. Ini luar biasa untuk Bang Karni. Kedua, saya memang greget hadir di sini. Kenapa? Pertama, saya justru orang pertama yang mengkritisi Pak Jokowi. Jadi saya orang pertama yang bertemu tahun 2009 awal, pulang dari kerja sosial bawa anak Indonesia. Dan saya cari orangnya karena produknya laku di Dubai. Rumah kayunya terjual. Jadi saya membayangkan orang yang bisa mengubah bangsa adalah sosok yang punya produk, masuk pasar, independent income-nya. Dan saya juga orang pertama di medio Februari, setelah sehari sebelumnya bertemu Pak Jokowi di istana, itu ADC Pak Sigit sama Pak Tony, sekarang Kasau, 20 menit, waktu saya dikasih 30 menit, tapi pertemuan itu 55 menit. Lalu besoknya saya bilang ke Jokowian punah, lalu saya dibully se-Indonesia. Dibully, Pak. Akan halnya topik yang kita bicarakan, Fufu Fafa, yang diindikasikan saudara wakil presiden terpilih, saya bertemu terakhir itu ketika umroh 6-8 Juli 2014, di mana Bung Akbar Faisal juga ikut, dan saya menyimak sosok yang sangat pendiam di Raudah ketika di Madinah. Saya sampai luka tangan kanan atas, terdorong oleh orang-orang yang besar demi mempersilahkan Gibran di depan saya sholat di Raudah. Dan saya pun ruku itu kena pantatnya, saking sempit. Setelah itu saya tidak pernah bertemu, tapi saya ingin mengatakan begini Bang Karni. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, apa yang disampaikan Mas Suryo tadi benar, tapi akan lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat. 2008 kami memperkenalkan istilah ini ketika saya ikut memverifikasi terbunuhnya David Hartanto di NTU. Kita mulai perkenalkan ke publik untuk mencari digital signature. Apa itu? Hashing data. Ada setiap huruf yang kita ketik, 32 bit huruf dan angka di belakangnya. Kalau Israel itu 64 bit. Kita 32. Artinya kalau kita menulis kata fufu, V pertama ada 32 huruf di belakang. Huruf dan angka. F ya. Uniform juga demikian dan seterusnya. Jadi orang yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat, karena kan ini hal yang sangat presisi, adalah seorang pakar forensik, digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi kita bisa mencari itu. Nah poinnya, premis mayornya adalah, kalau memang itu terbukti, kalau yang bersangkutan adalah wapres terpilih, apa yang disampaikan tadi, dan apa yang saya simak di sosial media, karena saya pun belakangan menghindari sosmed, Twitter saya 100-an ribu lebih, sudah lama saya tutup, saya hanya aktif di Facebook, di IG, baru belakangan juga saya forward juga sedikit di TikTok. Dan kenapa hal itu saya lakukan? Ya tadi, saya mengungkap bahwa ada problem peradaban kita di 9-10 tahun terakhir gitu. Nah, pemaparan Mas Suryo tadi, yang katanya pakar telematika, bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua, diri kita semua. Kesalahan ini, kesalahan kita semua. Kesalahan partai-partai yang merasa segalanya di dalam situasi demokrasi kita. Jadi di sini tidak fairnya. Nah, apakah Saudara Gibran tidak layak dilantik? Menurut saya tetap layak dilantik. Dan kebetulan juga saya memahami seorang sosok Prabowo Subianto. Karena tahun 2008 itu, beliau jadi wakil Ibu Mega, pernah membuat lomba menulis. Dan saya juara 1, dapat laptop sama flash disk modem. Di situ saya
menganjurkan melalui Boyke Ambostiawan almarhum yang kala itu GM Nusantara Polo untuk menulis di blog publik. Saya menjadi ghostwriter menjadi PS kala itu. Sekali dibaca, 2 kali enggak, ketiga kali cuma bos, terusnya saya kok. Dan saya menjawab aktivitas sosial. Jadi saya mengenal PS ini orang yang sudah selesai duniawinya. Jadi ketika saya menggadang Pak Jokowi dulu, saya menganggap beliau ini orang yang selesai duniawinya kala itu. Nah sekarang kita akan melakukan repetisi dengan Pak PS. Saya yakin dia tahu kok, dia diomongin nggak benar seperti yang terbaca sekarang, tapi bukan itu pemikirannya. Pemikirannya saya lihat bahwa persoalan bangsa kita, tadi saya kasih capture ke Bang Karni, daya beli kita sangat drop. Miring ke kiri, terbukti dari hari ini kredit yang tidak diambil oleh pengusaha itu walaupun sudah sudah di endorse, artinya sudah dipenuhi, sudah bisa diambil, tapi tidak diambil lebih dari 2.100 triliun. Kenapa mereka nggak mengambil itu? Karena berproduksi buying power lemah. Iya kan? Nah, Pak PS ini kan seorang jenderal, bintang 4, dengan basic keluarga juga terdidik, usia seperti hari ini, kita lihat belakang dia keliling kemana-mana, yang dia pikirkan saya rasa bagaimana bangsa ini satu, bagaimana kita membangun sebuah marwah konten sosmed itu positif gitu. Tidak negatif, sebab apa yang kita bahas tentang Pufufafa, kalau seorang forensik digital analis bisa membuktikan dan itu benar, betapa malunya peradaban bangsa ini. Malu tidak? Coba saya tanya ke Anda semua, malu tidak? Saya malu, karena saya hadir ke sini, saya meminta kepada kawan-kawan di tim, di ELC, izinkan saya hadir. Saya terus terang mungkin wakil dari publik yang sangat terganggu, kok kita dalam 10 tahun terakhir kian drop peradabannya, stunting moral, bukan hanya stunting fisik, stunting kemaluan, dalam artian memang malunya drop. Bahkan para pria pun, karena saya kalau ke Malaysia itu suka titip, karena kemaluannya stunting, suka titip itu penyemangat. Tadi bicara, iya kan, supaya lebih tidak stunting gitu. Nah bayangkan, dalam banyak lini kita stunting. Nah, sampai kapan begitu? Sampai kapan ini kita biarkan? Sampai urusan Pak, boleh terus Bang? Sampai urusan ijazah Pak Jokowi dipersoalkan. Sampai dia PKI dipersoalkan. Saya menantang semua di sini, Bung Akbar juga dulu di rumah transisi. Saya mengindikasikan perubahan kejokowian itu di rumah transisi kok. Apa itu kejokowian? Memuliakan ketulusan, keinsanan, shake hand. Dan kalau saya pegang dada, yang bersangkutan seperti orang Jepun. Sangat santun. Lalu kenapa terjadi perubahan-perubahan itu? Saya terus terang aja, kami yang orang pendukung yang non-partai, independen, diinjak-injak kok, digeser-geser kok. Waktu mengantar Pak Jokowi ke KPU, nyata saya masih punya rekaman, saya di samping sepeda ontel, orang partai yang kemudian jadi main sekap, kemudian juga jadi di lembaga tertentu, awasin uang iuan pilihan dari Jokowi. Apa? Jadi kalau terjadi seperti hari ini menurut saya, kesalahan sebuah partai pendukung, oknum, ya kan? Kepentingan semua. Bahkan sebuah partai di publik mengatakan terang-terang, enak ya kita berkuasa. Ya enak tuh berkuasa gitu ya. Nah, tapi kan enaknya seperti hari ini gitu. Giliran makin ke akhir semua memojokkan. Pertanyaan saya, apakah semua Jokowi, semua keluarganya nggak becus? Saya rasa tidak. Lagi kembali ke peradaban. Berulang kaji. Era Pak Habibie, presiden. Orang-orang yang terhormat di DPR, dalam laporan bertanggung jawab. Malu tidak berbangsa dan bernegara? Dan orang-orang itu masih jadi tokoh-tokoh kok di partai. Rekamannya ada.
Apa itu yang kita ulang? Sementara karyanya yang hebat, mana didukung negara. Begitupun berikutnya, apa yang akan kita lihat ke depan dengan kondisi bangsa kita makin drop, dan setiap hari kita di media memasukkan sampah ke dalam hati. Padahal kerja terberat di muka bumi yang saya pahami, membersihkan hati. Dan kalau filosofis ketuhanan kita yakin dan berpancasila, doa itu diterima oleh Tuhan dari insan-insan yang artinya bersih. Saya belum tentu benar, Bang. Tapi saya bersemangat datang ke sini untuk menyampaikan itu. Saya tidak ingin membela Pak Jokowi, karena saya pun nggak mau bertemu, karena meminta waktu dijegal, ya kan? Kemudian saya ingin bertemu kalau dia udah turun gitu. Nah begitupun tadi sudah saya jelaskan, saya bertemu Wapres terpilih juga 2014 di Mekah, nggak pernah bertemu. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang, Pak. Ya. Tapi otoritas, kesahihan berpendapat itu adalah seorang... Izin Bang Karli, karena Ya. saya disebut-sebut terus. Oke, kalau gitu mari kita tantang. Ya. Ya. Dulu saya juga banyak ditantang, Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas, Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana, Bang. Tapi apa harus menunggu saya lulus untuk dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang, Bang Iwan, Bang Karli. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebut Mas Iwan, buka Fufu Fafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok, kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV, Bang Karli. Tapi ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya. Saya setuju, Bang. Makanya saya juga on progress ke sana, Bang Iwan. Bagus Makanya kalau on progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Iya, lanjut Bang, itu. boleh. Jadi kita bisa mencari, artinya tim independen pun bisa, yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsah. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih, terus saya mempertanyakan, malu nggak? Malu nggak semua? Tadi dijawab kok malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu? Bedakan oknum dengan kita, Bang. Ini oknum ini. Saya bisa kata oknum, dan itu bukannya di dunia maya. Di dunia nyata, Bang Karli, kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar. Martabak Kota Barat di Solo. Betul. Ya. Saya lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambar. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Enggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini Bang Iwan. Gak apa-apa, kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk membuktikan, dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah, kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa sekali lagi. Ini saya katakan di ILC. Untuk periksa dengan brain CT scanner. Ya, itu untuk itu, Pak. Baik, Ya, jadi lanjut Bang. pendek ya. Pendek boleh. Jadi ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener, brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini
sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Masih. Kembali Bang, silakan.